terhormat Komandan Korem 172 Praja Wirayati, yang kami hormati Kepala Staf Korem 172 Praja Wirayati, yang kami hormati para tokoh agama, yang kami hormati para kasih Korem 172 Praja Wirayati, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa patut kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini telah memberikan segala limpahan rahmat, hidayah, serta kesehatan untuk kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini pada acara silaturahmi bersama tokoh agama dalam keadaan sehat walafiat, damai dan sejahtera. Silakan duduk kembali. Sebelum memulai kegiatan, kita mungkin lebih baik berdoa biar kita diberkahi. Nanti selesai kegiatan juga kita berdoa. Nanti selesai kegiatan, saya mohon saudara saya Bapak Yeli Pele nanti mimpin doa. Mungkin Pak Petrus berkenan bersama saya di sini. Bapa Pencipta langit dan bumi dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengerti diberkati anugerah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan hidup untuk kami. Kami percaya bahwa semua semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan terus saja. Tuhan beserta dengan kami. Menikmat dan budi bagi kami semua secara khusus, jadi kami mendapat penjara dari Komandan Korem yang kalian semua mengenai Tuhan Yesus saja diakui, diberikan dan memuliakan. Menggunakan waktu sebelum dalam Tuhan, ini Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya bersyukur kita bisa bertemu di pagi ini, dan kita yakini bahwa kita masih bisa berkumpul di sini semua karena kemurahan Tuhan. Di sini kalau saya lihat undangan, ada semua perwakilan yang hadir dari tokoh agama Islam. Ini Bang Tony Wanggai ada, Pak Abdul Kahar Yeli Pele, pengurus Masjid Raya Provinsi ada, Pak Dasril dari Itsmi ada, dari Haji Mahmud Rosadi ada, Ketua Agama Kristen. Ini saudara saya juga, Pak MP ada. Oh ini Jakarta beliau. Pak Martin yang ada ya, Pak Mori, Pak MPA Jakarta loh. Iya, oh makasih ada Pak Martin itu. Ini Pak Mori ini semua, hampir semua saya kenal nih untuk keluarga. Ya, Pak Pratko Kames, kemudian ada Pak Petrus Don, ada Pak Sekda juga tokoh agama saya panggil Pak Sekda terus boleh ya?
karena memang apakah tokoh agama katanya boleh menjadi pemimpin? Wah, ini pasti banyak. Kalau kita bahas itu pasti banyak nih, banyak pendapat. Ya, dalam sebuah itu ada yang pro, ada yang kontra. Tapi buat saya, kita harus semua bekerja di hadapan Tuhan. Kan begitu Pak Pendeta ya. Dan Pak Ustadz juga berbicara hadapan Tuhan itu kan banyak tempat kita untuk berkarya, banyak tempat kita untuk memuliakan Tuhan. Itu kemudian ada Pak Yones yang mungkin nggak bisa hadir karena masih ada di Wamena, yang belum datang dari Sentani. Pak Sebo ada datang belum ya? Belum. Pak Sebo belum datang. Ya, ada Pak Terjon Jonga, Pendeta Mulyana. Ini dari saya Sintel sudah terus kita sama-sama GKI dulu ya. Dengan GKI kita ada juga sahabat saya Pak Sarminanto sudah hadir ya. Kemudian Katolik ada, Hindu yang hadir siapa nih? Pak Wayan Lugati ada, Pak Wayan ya, di Sajastuli Astunggara Pak Wayan Wiradiana. Staf melaporkan saya sudah hadir, undang ada sekitar 60 orang. Nanti mungkin masih dalam perjalanan. Ada juga yang konflik tidak hadir. Ada juga pendeta itu dari suku saya, Ibu Tina Tarigan. Ya, saya bersyukur sekali hari ini saudara saya tokoh-tokoh Papua yang juga saya meyakini turut serta aktif dalam mewujudkan perdamaian, kedamaian, dan peningkatan kesejahteraan di tanah Papua. Saya yakin itu, Bapak Ibu, saudara saya juga banyak yang terlibat. Ini sebagai tali malawal saya. Sekali lagi, bagi yang merayakan Natal, saya menyampaikan selamat Hari Natal, selamat menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus yang kita yakini bahwa hadir ke dunia untuk membawa damai, kasih, dan sukacita bagi kita semua. Dan kepada semua saudara saya, selamat kita untuk memasuki tahun yang baru yang penuh dengan tantangan. Dan menghadapi tantangan, kunci satu, kita harus berkolaborasi. Ini yang saya sampaikan sebagai tali mengawal. Dan nanti jam 11 Bapak Pangdam akan hadir. Nanti silahkan kita berdiskusi apa koreksi untuk kami, apa saran-saran dari Bapak Ibu, bagaimana kita untuk tugas TNI tadi di Papua. Perintah Presiden adalah mewujudkan perdamaian, kedamaian, dan peningkatan kesejahteraan di tanah Papua. Itu patronnya yang harus kami lakukan. Tahun lalu kita sudah bertemu ketika pertama saya menjabat. Banyak masukan waktu itu yang saya lihat adalah libatkan tolong tokoh-tokoh agama di wilayah dalam juga mulai kemampuan menangani P3K korban. Kami sudah mulai diduga waktu itu Bapak Ibu, karena itu saran dari tokoh-tokoh agama. Kemudian diduga kami mulai ketika kita melakukan kegiatan teritorial yang tokoh agama menyarankan jangan buat operasi, karena kalau operasi itu seolah-olah ada ketakutan. Kita ganti namanya seperti Baskara Jaya, tapi kita sampaikan semua dalam kegiatan teritorial dan komsos. Pembinaan teritorial dan komsos dilakukan. Sudah kita bangun kios kemarin diduga. Tokoh-tokoh agama kita libatkan juga dalam pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian gereja-gereja sudah kita bagikan juga perapas-perapas untuk P3K beberapa gereja di sana. Betul kasih Ter ya? Ini kasih saya yang membina kita tersebut. Kita sudah selesai. Ke depan
di tahun ini kalau anggarannya ada, kita mau bergeser ke Kiwirok ya, Kiwirok dan Oksibil, Kenyam melakukan kegiatan yang sama, pemilihan teritorial. Kalau hari ini, tahun ini kita mendapatkan anggarannya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Jos Giring, anak saya 2, istri saya 1, asal dari Medan. Kemudian dia dibantu oleh Bapak Kasrek, Pak Bayu berdiri. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Bayu. Beliau abiturien 96, saya 95, setahun di bawah saya. Ya, kalau namanya regenerasi ya mungkin beliau nanti gantikan saya Bapak Ibu. Mohon doanya, doa dan dukungannya. Lanjut. Saya di sini ya, mohon izin. Cek 1 2. Jadi kalau kita lihat Papua Bapak Ibu, saya selalu bilang Papua itu banyak magnet bagi dunia. Ini saya tulis dulu tahun 2010. Ya, dulu Biak itu dulu adalah rencanakan spaceport dunia. Karena kalau di Papua, ya dari Okinawa, dari kanan sini Okinawa, negara Pasifik itu, negara-negara Pasifik dekat pangkalan Amerika yang DPR Rapok itu. Mau kita ke wilayah Asia ini, mau transit dulu di Papua. Biak dulu sempat jadi Biak spaceport, yaitu space, army space. Di situ ada kolaborasi, udah maju dia, bukan lagi tentara darat dan udara, udah luar angkasa. Orang bilang siber, ya angkatan kelima, pasukan siber dah ada, maju lagi ke angkatan ke-6. Dia doang menyiapkan perang di antariksa. Kita melihatnya kan ngeri-ngeri ya, Bapak Ibu ya. Kita masih gini kan, nah, tapi dia udah kesana dia. Angkatan ke-6 buat kelima lagi. Ini Biak sebagai spaceport dunia, ini menarik. Juara tahun riset dulu. Kemudian kekayaan laut yang luar biasa, kita sudah tahu lah. Pabrik tuna, belum yang dari fak-fak itu ke pulau ke satu laut sudah ada eksplorasi migas, ya. Kemudian pariwisata, setiap tahun tempat-tempat banyak melakukan aktivitas festival. Nah, cuma mungkin saya saran pernah ke beberapa orang, Papua ini kalau bilang dari Jakarta kan jauh, sama kayak dari Spesies jauh. Kalau dia ke sana cuma hanya transit nggak ada apa-apa, orang akan malas datang. Nah, di Papua juga kalau bisa festival pariwisata ini pun berdekatan waktunya. Festival Danau Sentani berapa hari, habis itu ada festival Lembah Baliem yang dekat, gitu kan? Apalagi Port Mumbai, apa festival Humboldt Bay. Jadi jangan, supaya apa? Supaya nggak uang mereka ongkos apa banyak yang dilihat. Nah, kalau saya bilang Sentani ke danau, habis itu apa lagi wisatanya? Apa itu love ya? Cuma itu aja. Nah, kalau nanti dibuatlah masuk ke danau love ke sana, muter, dibuat lapangan golf yang kelas dunia, bisa banyak datang itu. Tapi tidak menghilangkan kita udah bangun pabrik sagu aja sampai ini nggak difungsikan, kurang adanya bahan bakunya Pak Yogo. Makanya itu selama PJ Batu sekarang tolonglah kembangkan pertanian di Kabupaten Jayapura itu. Pariwisatanya ada pertaniannya. Minnesota Bapak Ibu, Pak Jokowi, saya tadi malam kemarin ikut Rakornas. Pak Jokowi bilang tolong ya daerah itu buatlah apa yang slogannya yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Ini nggak beriman, apalagi berseri. Di Brazil tuh ada di
Filipina itu ada satu kota pisang, pisang semua. Di Minnesota, kotanya itu ada 62 lapangan golf. Lapangan golf semua. Nah, makanya di sini mau apa gitu. Jadi kita harus berpikir untuk menarik orang datang. Ini yang kita kami lakukan. Kemudian kita ada budaya bakar batu. Nah, yang festival musik kemarin Bapak Ibu, anak-anak kita, anak Papua yang kemarin juara-juara ini sudah ada yang manggung di hotel, manggung saya bilang di restoran. Mana kasih tel? Diikuti terus lagi ya. Mana yang ada hambatan karena Babinsa, mana kasih tel? Siap. Babinsa dampingi terus. Jadi saya punya Babinsa lapangan. Dampingi orang ini ketika dia mau melamar ke restorannya, dampingi Babinsa. Dampingi dan mampir. Kalau hotel nggak mau terima, atau restoran atau kafe, nah, tunggu besok. Saya aja mau. Ya, saya akan berhasil di situ. Nah itu. Iya, kepanjangannya apa? Ada. Datang baru rasa. Itu. Datra. Tahu jadi tahu kita. Sama kayak surat itu Waropen. Di Bulan Bintang ada yang juara, dia buat keindahan alamnya yang kita nggak ngerti. Di Lani Jaya ada yang buat kopi Lani dengan manual itu, dua film. Berarti ini kreatif nih. Yang dampingnya suruh pos-pos Satgas itu. Lanjut. Nah, kemudian ini kita bimtek kemarin, Mama Papua ini terus kita kolaborasi Bapak. Saya bilang tadi kita nggak bisa sendiri. Kami kolaborasi dengan Kemenkumham, Disperindak, Bank Indonesia, BRI, Bank Papua, Kadin, UAPI. Selamat datang Bapak Pangdam, Bapak Kasdam, Bapak Aster. Ini Pak Don, Pak saya, mantan sekda beliau kan, atau kamu juga. Ini Pak Mulan dari DKI. Sekretariat DKI Pak ya? Oh, kalau biro umum. Ya. Dikasih. Ayo Pak, makan Pak, duduk Pak. Sudah. Terima kasih Bapak Pana, Bapak Kasdam. Terima kasih sudah hadir. Pikir Korem terbuka untuk siapa saja yang akan bangun Papua. Namun kita juga tutup diri untuk orang-orang yang mau merusak Papua. Kita sepakat itu, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, sepakat ya? Sepakat kita. Terima kasih. Halo. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam berkah. Dan pada pagi hari ini luar biasa nih Pak Danrem, terima kasih sekali diundang, tapi datang terlambat lagi. Yang saya hormati Kasdam, Danrem, kemudian yang saya muliakan dan saya banggakan para tokoh agama, baik dari tokoh agama Islam, tokoh agama Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, para yang mewakili pemerintah daerah, pejabat utama Korem, dan hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau saya mau sebutkan mungkin harus sebutkan semua nanti habis waktu. Tapi ini orang-orang tua semua yang saya hormati dan saya kasih dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini, yang penuh dengan keakraban ini, yang penuh dengan rahmat ini. Kita bisa hadir di Korem 172 dalam rangka tadi Pak Danrem sudah menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan khususnya di Korem 172 sebagaimana
yang merupakan kebijakan dari pimpinan TNI, pimpinan Kapolri, dan turun sampai ke Kodam, turun juga sampai ke Badan Rem. Jadi apa yang disampaikan tadi itu merupakan arahan-arahan dari pimpinan yang harus kami sebagai aparat TNI nanti bersama Polri bahu-membahu, tentunya didukung oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada kesempatan ini dengan satu tujuan, dengan satu niat. Kalau Ibu Kartini bilang habis gelap terbitlah terang. Tapi kesimpulannya yang sering saya sampaikan bahwa kita hidup sebagai insan manusia di dunia, kita harus hidup dengan mari orang baku baik. Mari orang baku baik, sehingga semua kebaikan-kebaikan yang orang pikir seolah itu akan mendatangkan perubahan yang tadi dari gelap menjadi terang. Pemerintah dengan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden melakukan upaya-upaya bagaimana kita untuk siap sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai masyarakat Indonesia menghadapi krisis tersebut. Yang paling menonjol adalah krisis ekonomi, yaitu masalah inflasi. Dan alhamdulillah kalau Papua kemarin dari gubernur atau pimpinan BI yang ada di Papua memberikan paparannya dan kesimpulannya bahwa inflasi di Papua ini masih di bawah inflasi nasional. Jadi cuma saya bisi-bisi sama Pak Sekda, berarti nih orang masyarakat ini banyak doi ya. Jadi harga-harga bisa dibeli sehingga pasar tuh telur, cabai dan tomat itu dia tidak naik. Berarti pasokan ini masih banyak ini. Berarti masyarakat masih bisa hidup. Tetapi dari gambaran kemarin yang dijelaskan oleh para menteri-menteri terkait, dari ada Menteri Keuangan, ada Menteri Perekonomian dan Perdagangan, dari Menko, dari mulai masalah sosial, dari mulai masalah keamanan, dari Panglima TNI dan semuanya, dari mulai masalah perekonomian, itu menyimpulkan bahwa tahun 2023 ini kita harus siap menghadapi krisis. Nah, kalau secara ekonominya mungkin orang bapak-bapak yang ada di sini semua, bapak-bapak pendeta, bapak kiai, bapak ustadz, bapak pandita, tokoh agama semuanya, mungkin itu bukan orang pembidang. Tetapi ada hal yang saya sampaikan ke Pak Dandim, saya harus sampaikan di sini. Memang bukan bidangnya para bapak pendeta atau bapak kiai atau bapak ustadz atau bapak pandita atau tokoh agama untuk menyelesaikan masalah ekonomi ini. Cuman kalau menurut saya ada. Karena masalah ekonomi ini kan masalah kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ini apabila bisa kita atur dengan rasa nikmat bersyukur kepada Tuhan, hidup yang tidak berlebih-lebihan, yang cukup bisa membantu yang kurang, saling tolong-menolong, nilai-nilai kebaikan, firman-firman Tuhan yang disampaikan dalam Alkitab kita, itu kalau disampaikan, saya rasa itu merupakan satu penyumbang bagaimana dia bisa menekan inflasi. Karena yang paling juga menentukan adalah bagaimana nafsu manusia untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Bahwa kehidupan yang kita terima khususnya di Indonesia Timur ini, dari mulai Ambon, Papua, Sulawesi, Halmahera sampai dengan Papua, itu kita terkenal dengan budaya. Kalau di kampung saya budaya bersyukur,
atau istilahnya kalau bahasa Ternate bilang itu loa-loa. Ini mari kita perkuat ini supaya kita bisa membantu menolong mereka-mereka yang kekurangan. Namun tidak menutupi bahwa memang di daerah kita ini ada gangguan keamanan yang sama-sama punya perspektif, punya pandangan, cara melihatnya yang berbeda-beda. Tapi saya ingin mengajak, saya hanya singkat saja, bagaimana kita melihat penanganan keamanan ini. Saya sampaikan kepada jajaran saya dari jangan lagi kita mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang tindakan-tindakan yang berlebihan, tindakan apa itu yang harus prajurit kalian lakukan. Kalian harus berjalan di atas hukum aturan yang berlaku. Intisari dari hukum-hukum yang dibuat oleh manusia ini itu dia mengacu kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Saya belum pernah lihat ada hukum yang diciptakan oleh manusia itu keluar dari rambu-rambu bagaimana Tuhan mengatur kehidupan sesama umat manusia. Saya belum pernah lihat. Tetapi selalu sejalan dengan apa yang menjadi perintah-perintah dari Tuhan. Hanya saja ini saya tadi di jalan dari Oto tadi saya berpikir apa kira-kira apa permasalahan di masyarakat orang di masyarakat sekarang ini, khusus masalah hukum. Jadi saya akhirnya mohon maaf nih Pak Pendeta, Bapak saya dan Pak Ustadz, saya ambil ada pengkelompokan masyarakat kita, bukan hanya di Papua tapi ada di seluruh Indonesia ini. Yang pertama, masyarakat yang melihat hukum itu atau menempatkan hukum itu dengan dia tergolong dalam buta ilmu hukum. Dia tidak tahu ilmu hukum sehingga dia bisa melakukan pelanggaran hukum tanpa dia sadari. Nah, kalau eskalasi masyarakat seperti ini, treatmentnya sangat mudah. Kita dekati, kita jelaskan. Jadi mungkin nanti Pak Danrem libatkan orang hukum. Sampaikan bahwa ini melanggar hukum, ada pasal negara yang mengatur ini. Ya. Nanti Bapak Pendeta orang juga bisa. Ada firman Tuhan yang melarang orang begini. Supaya apa yang tadi saya sampaikan bahwa kelompok masyarakat yang buta ilmu hukum ini dia terbuka. Jadi dia tahu. Oh ternyata memang hukum ini mengatur tentang orang begini. Dan pendekatan sosialisasi hukum yang paling tepat itu sebenarnya di tempat-tempat ibadah. Artinya apa? Ya, kita tidak usah melihat secara formalitas harus ada kepala dinas hukum datang kasih penjelasan ini. Tidak, saya hukum ini kan ibaratnya aturan yang harus kita ikuti bersama. Baik itu aturan dari Tuhan yang telah ditentukan maupun aturan dari kesepakatan kita antara kita sesama manusia. Nah, orang yang digolongkan buta ilmu hukum ini masih kita treatment dengannya. Kelompok yang kedua yang saya lihat dari masyarakat Indonesia kita saat ini, buta iman. Buta iman ini kalau saya simpulkan ini penyakitnya ini kayak orang korupsi lah. Dia berilmu, ya, tapi dia melakukan pelanggaran hukum karena dia tidak punya iman. Dia ambil doi, dia ambil yang bukan haknya dia. Bisa saja ambil materi, bisa saja ambil nyawa orang, bisa saja ambil semua tapi yang bukan haknya dia. Ini kalau menurut saya kelompokkan dia buta iman. Kelompok yang ketiga buta akal dalam hukum. Buta akal ini kalau saya analogikan dia pemabuk, minuman keras. Sehingga dia melakukan pelanggaran hukum tanpa menggunakan akal dia. Akal kalau dia sadar dia pasti tidak melakukan itu. Dia tidak tusuk orang. Tapi karena dia mabuk, yang ada di badan dia ini bukan dirinya dia,
sehingga akalnya dia tidak ini. Mungkin ya, mohon maaf, mungkin setan yang kasih beberapa dia hingga dia tusuk orang. Nah, yang keempat ini yang lebih berbahaya, yang harus kita hadapi saat ini, yaitu buta hati. Karena kalau buta hati ini ya, yang ada itu adalah dia tahu hukum, bahwa hukum itu aturnya begitu ya. Dia punya ilmunya, dia punya akal, tapi dia tidak gunakan. Kenapa? Karena hatinya buta. Inilah yang dikelompokkan dengan orang-orang yang selalu menyebar kebencian, menyebar fitnah, hoax-hoax seperti itu. Nah, 3-4 kelompok ini tadi saya sambil jalan saya melakukan suatu introspeksi terhadap diri, kajian pada diri saya, dan saya mengambil kesimpulan bahwa ini obatnya nih harus agama. Demikian. Ya, ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Om. Terima kasih. Langsung saja saya menyampaikan saya tertarik sekali dan apresiasi buat Pak Renren yang mana telah memberikan materi yang luar biasa. Itu memang dibutuhkan di Papua. Saran saya Pak Dasen, mohon dengan program itu tadi dipertebal anggota teritorialnya. Kalau kemarin hanya ditempatkan 10 orang, mungkin ditingkatkan untuk pendampingan peningkatan nilai-nilai terkait dengan kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti Pak Pendeta katakan tadi, kalau masyarakat sudah kenyang, cukup segalanya, mau butuh apa, ada uang. Dari hasil pembinaan dari Pak Daden tadi, insya Allah tidak akan berpikir macam-macam. Hanya satu, di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mari yang ada diundang ini adalah kita sebagai tokoh-tokoh religi. Saya membawa bendera Dewan Masjid Indonesia dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dan Ketua Jawa, yang mana kita mari bersinergi menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima tadi terkait dengan 4 buta: buta hukum, buta iman, dan buta akal, dan buta hati. Mari kita sepakat membuat barisan seperti yang disampaikan Bapak Pendeta tadi, untuk sama-sama bekerja menjawab untuk itu. Faktanya masih ada air mata menetes di tengah-tengah masyarakat kita yang terkait dengan buta hati tadi. Jadi untuk itu ini sangat penting kaitannya dengan penjabaran dari Bapak Daden tadi. Kalau kita tokoh agama, tokoh masyarakat sudah bersatu, apalagi tadi sudah difasilitasi beliau Bapak Pangdam tadi gedung MRP Pak Doni, awal mohon dijawab nanti dimungkinkan untuk kita kumpul-kumpul, ya alhamdulillah. Kalau sudah satu hati, kita tidak melihat agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, Buddha. Yang ada kita saudara menyatu bagaimana kemaslahatan umat, kerukunan umat, kerukunan masyarakat, itu yang dijawab. Sehingga berangkatnya ya memang berangkat dari agama masing-masing, tapi nilai yang kita dapatkan adalah bagaimana menjawab kemaslahatan umat itu, tidak ada air mata menetes lagi. Sehingga itu pada prinsipnya kalau Bapak Kepolisian, ya saya harapkan Pak Pangdam bisa mendorong Bapak Kapolda sambil memberikan pembinaan teritorial, ya kawan-kawan yang di atas itu yang masih ada bergerak yang sifatnya masih menzolimi ataupun menjadi tuntutan yang lebih. Pak Daden tadi sudah menjelaskan, Pak Mister Taplo tadi sudah diajak, digendong, dirangkul untuk sama-sama membangun daerah Papua yang kita cintai. Itu saran saya Pak Pangdam, mohon itu direspon untuk baik. Semua agama tidak ada yang mengajarkan kerusuhan untuk saling mencaci, saling menjolimi dan macam-macam sampai ke tingkat pembunuhan. Demikian, terima kasih atas nama Sarminanto. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Bila berkenan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya yang pertama masalah dari
baju dari pemberdayaan khususnya menggunakan lembaga gereja. Nah, saya punya ada cerita, saya punya waktu Amerika itu ada satu kegiatan di posisinya itu ada gereja di mana sebelum gereja itu mereka ada pasar rumah. Jadi ada budaya mereka untuk, tapi bukan bisa beli pakai uang, tapi bisa bertukar barang. Nah, jadi kalau misalnya ada apa, misalnya ada dan itu dari bawah dari rumah masing-masing. Ya mungkin kayak ibaratnya kayak kita di sini kalau apa ada kegiatan datang bawa kue, bawa apa gitu. Tapi di sana dikembangkan lebih maju lagi kepada kebutuhan sembako. Saya mendorong ini sehingga kita munculkan kekuatan pemberdayaan ekonomi dari jemaat-jemaat kita, baik itu di masjid, baik itu di gereja, baik itu di pura, untuk bagaimana menimbulkan bahwa ekonomi itu tidak hanya dilihat dari nilai uang, tapi ada aspek kepedulian juga di situ. Jadi siapa yang mungkin selama ini punya kecukupan dari materi, mungkin dia punya apa namanya baju yang bagus-bagus banyak, lebih banyak, sedangkan yang datang mungkin ada yang dia lihat di jemaat itu yang datang ke gereja mungkin baju kotor-kotor, baju robek-robek, nah dia kasih. Mungkin yang kayak model seperti itu kita kembangkan. Jadi namanya pasar umat atau pasar jemaat. Nah nanti bagaimana Pak Darren tadi sudah diskusi tadi supaya kita pemberdayaan itu dari Mama tadi bilang dari yang kecil-kecil saja dulu, dari orang yang di bawah-bawah saya dulu, sehingga nanti makin besar itu akan memperkuat kita punya ikatan persaudaraan. Kemudian yang kedua masalah pendampingan yang telah dilakukan, nanti kita di Kodim itu nanti ada kopi pembangunan. Nah ini mau saya laporkan nanti, kebetulan Pak Menhan nanti mau datang, nanti saya mau uji coba di Merauke dulu, di Merauke terhadap pertanian. Nanti di sini laga pada dasar kalau mau jujur. Jadi kopi itu nanti ada tenaga-tenaga TNI yang punya kalian-kaliannya mungkin di tukang, di peternakan, atau kita gabung dengan dinas. Nah, kerjanya mereka kopi ini, kopi produksi namanya, itu adalah turun ke masyarakat untuk mendampingi masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi usaha masyarakat itu sendiri, keluarga itu sendiri, sehingga didampingi dan diberdayakan hingga nanti nilai dari kehidupan masyarakat tersebut bisa meningkat karena ada pendampingan tersebut. Nah, nanti kita kan Pak Kemenko kan juga pengusaha ya. Nah, saya sudah melibatkan BI, bank-bank yang ada. Contoh ini nanti ada kita gerakan pemberdayaan pasar. Jadi pasar ini juga kita akan berdayakan hingga dari tampilannya itu juga dari dia menjualnya, ininya, kebersihannya itu bisa menunjukkan bahwa pasar itu adalah tempat yang dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar jual, tapi ada nilai kebersihan, nilai keindahan itu dari yang kita munculkan di pasar tersebut. Mungkin gambaran yang sebelumnya menunjukkan bahwa kita mungkin ada perbedaan. Nanti saya akan mengupayakan dengan jalur komunikasi, dengan kita sering berpendapat, dengan kita sering berbicara ini, menyampaikan pendapat. Ya. Mudah-mudahan itu bisa memperkuat persatuan kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Haji Sarminanto selaku Ketua Umum Himpunan Kerukunan Jawa Madura Provinsi Papua dan Ketua 1 Dewan Masjid Provinsi Papua dan Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Provinsi Papua. Kami kapasitasnya di situ diundang oleh Bapak Danrem 072 Praja Wirayakti, Bapak Brigadir Jenderal Ju Sembiring, mengundang kami bahwa hari ini kita diundang dalam rangka temu tokoh dan temu agama, dalam rangka sosialisasi bagaimana menjabarkan supaya Papua umumnya, Kota Jayapura khususnya tetap landai, aman, tertib, dan bisa terkendali dengan baik. Harapan ke depan, tadi banyak peserta juga yang cukup antusias, cukup merespon sekali terkait pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini hari ini, pertemuan acara tokoh agama dan tokoh masyarakat tidak hari ini saja. Mudah-mudahan bulan depan atau kapan diadakan sering ada pertemuan untuk menggugah bagaimana nilai-nilai kekerabatan dan kerukunan selalu kita kedepankan di tengah-tengah Papua dan Kota Jayapura. Harapan kami besar, mudah-mudahan kemitraan dan rem dengan masyarakat yang notabene saat sekarang diprogramkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di situ ada kegiatan kuliner macam-macam, ya pertanian dan jalan-jalannya ya. Ini akan bisa mendongkrak kehidupan masyarakat yang nganggur menjadi padat karya, sehingga yang bertani pun bisa mendapatkan fasilitas yang lebih. Untuk itu pertemuan ini kami harapkan bisa berkelanjutan dan hadir pula Panglima Daerah Kodam 17 Cendrawasih hadir, Bapak Mayor Jenderal Muhammad Saleh juga memberikan masukan-masukan yang luar biasa terkait bagaimana untuk menetralisir gangguan-gangguan yang sifatnya mengganggu ketertiban masyarakat. Dan kita akan mengedepankan nilai-nilai religi untuk kita buat penguatan agar nilai agama tidak sebatas berbicara tentang neraka surga, tetapi berbicara bagaimana implementasi masyarakat itu sendiri di tengah kota. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.